Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah negosiasi dan manajemen konflik, yaitu Pak Dr. Hendrik Herisandi, SPD MM, dan kepada teman-teman rekan-rekan saya satu tim dalam melakukan observasi ini. Baiklah, pada Zoom kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami tentang negosiasi dan manajemen konflik yang kami lakukan pada UMKM Rumane Kitchen. Next. Baik, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Juwita Amelia Rambe dengan NIM 22059219. Kemudian ada Revni Sepniali dengan NIM 22059099. Kemudian ada Rizka Al-Azani dengan NIM 22059101. Dan ada Sandesari dengan NIM 22059103. Baiklah, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Revni. Kepada Revni dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu latar belakang dari usaha Rumane Kitchen ini. Rumane Kitchen, sebuah UMKM yang berdiri pada era new normal pasca pandemi COVID-19 di Jalan Gajah, Gang Nuri nomor 22A, Padang Utara. Hadir sebagai tempat nyaman bagi mahasiswa untuk belajar, bekerja, dan bersantai. Dengan konsep mendukung produktivitas, usaha ini menghadapi tantangan seperti persaingan ketat, dampak cuaca di lokasi dekat pantai, serta pengelolaan internal termasuk konflik kerja dan efektivitas komunikasi. Meski telah menerapkan pola kerja fleksibel, pelatihan, dan evaluasi kinerja, tantangan seperti keterlambatan karyawan dan kelalaian tugas tetap muncul, memerlukan solusi manajemen konflik yang lebih terstruktur untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Next. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan praktik negosiasi dan manajemen konflik termasuk efektivitas pendekatan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan konflik antar karyawan di Rumane Kitchen. Yang kedua yaitu apa saja tantangan yang dihadapi manajemen dalam menjaga keharmonisan tim dan dengan berbagai latar belakang usia dan pengalaman, serta potensi perbaikan dalam pengelolaan konflik untuk meningkatkan kinerja tim. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian kami bertujuan untuk mengetahui penerapan praktik negosiasi dan manajemen konflik termasuk efektivitas pendekatan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan konflik antar karyawan di Rumane Kitchen. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tantangan yang dihadapi manajemen dalam menjaga keharmonisan tim dengan berbagai latar belakang usia dan pengalaman serta potensi perbaikan dalam pengelolaan konflik untuk meningkatkan kinerja tim. Manfaat penelitian yang kami lakukan yaitu tantangan yang dihadapi manajemen dalam menjaga keharmonisan tim dengan berbagai latar belakang usia dan pengalaman, serta potensi perbaikan dalam pengelolaan konflik untuk meningkatkan kinerja tim. Yang kedua yaitu bagi akademisi, menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang manajemen konflik dan negosiasi, khususnya dalam konteks UMKM. Selanjutnya, kajian teori. Negosiasi umumnya didefinisikan sebagai proses komunikasi antara dua atau lebih pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau menyelesaikan konflik. Negosiasi dapat dibedakan berdasarkan situasi, formal atau informal, jumlah negosiator dengan atau tanpa penengah, dan hasil yang diharapkan win-win, win-loss, loss-win, atau loss-loss. Proses negosiasi terdiri dari perencanaan, persiapan, pengumpulan informasi, bidding, penutupan, dan implementasi kesepakatan. Pendekatan kolaboratif menjadi strategi utama untuk membangun hubungan jangka panjang yang pertumbuhan UMKM. Didukung oleh elemen komunikasi efektif, empati, dan fleksibilitas. Selain itu, manajemen konflik menjadi aspek penting dalam mengatasi perbedaan tujuan, keterbatasan sumber daya, dan konflik interpersonal melalui pendekatan seperti kerjasama, kompromi, atau mediasi.
penguasaan keterampilan negosiasi dan manajemen konflik melalui latihan dan pembelajaran konsisten berperan signifikan dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Arifin Sepnili yang telah memaparkan materinya kepada kita semua. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizka Al-Azani. Kepada Rizka, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempatnya yaitu pada UMKM Rumah Kitchen dan waktu penelitiannya yaitu pada hari Rabu 20 November 2024. Yang kedua yaitu subjek penelitiannya, yaitu pada manajer atau penanggung jawab usaha yang diwawancarai secara terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam mengenai praktik negosiasi dan manajemen konflik dalam operasional UMKM. Yang ketiga itu desain penelitiannya, menggunakan pendekatan deskriptif untuk memahami praktik negosiasi dan manajemen konflik. Yang keempat itu data dan teknik pengumpulan datanya melalui dua, yaitu yang pertama data primer, diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan manajer atau penanggung jawab usaha. Yang kedua yaitu data sekunder dikumpulkan dari literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan publikasi terkait negosiasi, manajemen konflik, serta pengelolaan UMKM. Yang kelima yaitu teknik analisis datanya, yaitu melalui kombinasi hasil wawancara dan tinjauan literatur untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam. Selanjutnya yaitu profil UMKM-nya. Rumah Kitchen yang didirikan pada tahun 2022 berlokasi di Gang Nuri nomor 22A, Air Tawar Barat, Padang Utara, Kota Padang. Usaha ini menawarkan berbagai produk makanan, minuman, dan cemilan dengan suasana nyaman yang cocok untuk mahasiswa yang ingin belajar, bekerja, atau bersantai. Didirikan pasca COVID, pada era new normal, Rumah Kitchen bertujuan menciptakan tempat yang produktif dan menyenangkan bagi pengunjung. Menghadapi tantangan seperti persaingan ketat, cuaca yang tidak menentu, dan kebutuhan untuk terus berinovasi, usaha ini dikelola oleh tim manajemen yang bertanggung jawab atas operasional, keuangan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan dengan harapan menjadi tempat favorit di Kota Padang. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil kajian pustaka. Hasil kajian pustaka yaitu pada praktik terbaik di Rumah Kitchen. Yang pertama yaitu adanya pola kerja fleksibel. Sistem kerja berbasis shift memungkinkan karyawan memilih jam kerja sesuai kebutuhan pribadi. Selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan adaptasi terhadap perubahan, dan mendukung hubungan tim yang harmonis melalui jadwal kerja yang disesuaikan. Yang kedua yaitu adanya inisiatif pengembangan karyawan. Pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan teknis dan interpersonal, dan serta sesi berbagi pengalaman untuk mendukung inovasi dan peningkatan kualitas layanan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Rizka telah memaparkan materinya kepada kita semua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Juwita Amelia Rambe. Kepada Juwita, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penyampaian hasil kajian pustaka, di mana yang ketiga adalah evaluasi kinerja dan penghargaan, yang mencakup evaluasi rutin untuk memastikan kinerja sesuai standar, penghargaan berupa insentif finansial atau pengakuan informal untuk memotivasi karyawan. Yang keempat adalah komunikasi terbuka dan resolusi konflik, di mana yang pertama adalah pendekatan diskusi santai untuk menyelesaikan konflik, dan yang kedua adalah karyawan dapat menyampaikan masalah langsung ke manajemen tanpa hambatan. Yang kelima adalah program kesejahteraan karyawan, mencakup fleksibilitas waktu kerja dan kegiatan sosial untuk mempererat hubungan tim dan mendorong keseimbangan kerja kehidupan yang sehat serta meningkatkan loyalitas karyawan. Selanjutnya adalah pembahasan. Pengelolaan konflik di Rumah Kitchen, yang pertama ada pendekatan resolusi konflik. Konflik yang sering muncul meliputi keterlambatan kerja dan kelalaian tugas seperti gangguan dari penggunaan ponsel. Yang kedua, penyelesaian konflik dilakukan melalui komunikasi langsung yang tidak konfrontatif seperti teguran pribadi dan diskusi santai.
Kemudian ada evaluasi rutin digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan mendiskusikan solusi bersama. Yang kedua adalah kesesuaian dengan teori manajemen konflik, di mana pendekatan ini sejalan dengan teori manajemen konflik dari Irawan 2011 yang menekankan komunikasi terbuka, keadilan, dan pemberian penghargaan untuk meningkatkan motivasi. Strategi diskusi santai menunjukkan penerapan teori negosiasi kolaboratif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada tantangan dan peluang. Tantangan berupa perbedaan usia antar karyawan yang mempengaruhi cara pandang. Peluang peningkatan efektivitas melalui pelatihan manajerial dan keterampilan pengelolaan konflik untuk memperkuat kerjasama tim. Pendekatan ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen konflik dan negosiasi yang efektif. Selanjutnya ada perbandingan best practice. Pendekatan pengelolaan konflik di Rumania Kitchen yang santai dan informal seperti komunikasi terbuka tanpa rasa takut, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan akrab berbeda dengan UMKM besar yang cenderung menggunakan metode formal seperti pelatihan manajerial atau mediator eksternal. Meski efektif untuk lingkungan kerja kasual, pendekatan ini menghadapi tantangan dalam menangani perbedaan usia karyawan yang mempengaruhi pemahaman terkait cara kerja dan ekspektasi profesional. Untuk meningkatkan efektivitas, Rumania Kitchen dapat memperkenalkan pelatihan manajerial terstruktur dan program pengembangan karyawan formal guna memperkuat hubungan tim, meningkatkan produktivitas, serta mempersiapkan karyawan menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Juwita yang telah memaparkan materinya kepada kita semua. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai kesimpulan dan implikasi dari hasil observasi yang telah kami lakukan. Next. Dari observasi yang telah kami lakukan mengenai negosiasi dan manajemen konflik pada UMKM Rumania Kitchen, kami memperoleh kesimpulan bahwa negosiasi ini adalah sebuah proses komunikasi untuk mencapai kesepakatan saling menguntungkan dengan metode formal atau informal dan strategi kolaboratif, kompetitif atau kompromi yang penting bagi UMKM untuk mendukung kerjasama dan pengembangan pasar. Nah, dalam manajemen konflik, komunikasi terbuka dan resolusi berbasis kompromi atau musyawarah sangat mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis. Nah, Rumania Kitchen ini mengelola konflik secara santai melalui diskusi langsung, mendukung dengan pola kerja fleksibel, pelatihan karyawan, evaluasi kinerja, dan penghargaan, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Meskipun efektif, pendekatan ini juga dapat ditingkatkan melalui pelatihan manajerial dan strategi konflik yang lebih terstruktur untuk memperkuat kerja tim dan produktivitas. Next. Nah, implikasinya yaitu ada dua. Yang pertama ada implikasi praktis, yang mana penelitian ini merekomendasikan strategi untuk UMKM seperti pola kerja fleksibel untuk mendukung keseimbangan hidup dan produktivitas. Pelatihan SDM ini untuk meningkatkan keterampilan, komunikasi efektif untuk menyelesaikan konflik, serta penghargaan kinerja untuk memotivasi karyawan. Temuan ini dapat membantu manajer menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, meningkatkan loyalitas karyawan, dan daya saing bisnis. Yang kedua, implikasi akademis, yang mana penelitian ini memperkaya literatur dengan menyoroti efektivitas pola kerja fleksibel, komunikasi informal untuk resolusi konflik, dan strategi pengelolaan konflik yang berbasis empati. Hasilnya menjadi dasar studi lanjutan dan referensi untuk mengembangkan teori manajemen konflik serta pengelolaan SDM di UMKM dalam berbagai konteks pasca pandemi. Next. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Yang pertama adalah mengenai pelatihan manajerial, yaitu memperkenalkan pelatihan sederhana seperti pengelolaan konflik lintas generasi dan komunikasi efektif untuk memperkuat kompetensi internal. Yang kedua, pengembangan karyawan. Kita harus menyediakan pelatihan teknis dan layanan pelanggan yang berbasis kebutuhan kerja, dipadukan dengan sesi informal seperti diskusi kelompok. Yang ketiga, pendekatan fleksibel, yaitu menggabungkan pendekatan santai dengan alat formal seperti KPI untuk menjaga produktivitas dan dilengkapi dengan panduan tertulis untuk penyelesaian konflik.
Yang keempat yaitu strategi konflik antar generasi, yang mana bisa mengadakan diskusi rutin mengenai ekspektasi kerja dan kegiatan kolaboratif untuk membangun hubungan lintas generasi. Yang kelima, rekomendasi penelitian akademis. Yang pertama adalah eksplorasi lebih lanjut efektivitas komunikasi informal dibandingkan formal di UMKM. Yang kedua, studi konflik lintas generasi dan pengaruh budaya kerja kasual. Yang ketiga, pengembangan model hibrid manajemen UMKM yang fleksibel dan formal. Yang keempat, studi longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang best practice terhadap pertumbuhan UMKM dan kesejahteraan karyawan. Nah, di sini dapat dilihat dokumentasi kegiatan observasi kami bersama manajer dari Rumane Kitchen. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari hasil observasi mengenai negosiasi dan manajemen konflik pada UMKM Rumane Kitchen. Sekian, jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.